Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beserta nikmatnya sehingga kita bisa dikumpulkan di pagi hari ini dalam keadaan yang sangat luar biasa sehat insyaallah. Tak lupa salat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya beliau, suri tauladan kita semua, yaitu umat terbaik dari Rasulullah SAW, kuntum khaira ummah, yaitu ketika kita mengajak kebaikan hari ini, minimal share kebaikan untuk acara Zoom aja, ngasih link aja, gitu. Insya Allah akan dirahmati Allah dan insya Allah menjadi berkah bagi kita semua yang memang membantu para orang tua atau pasangan suami istri atau para pegiat praktisi rumah tangga insya Allah ya. Jadi bisa untuk mengikuti acara saya yaitu Samara Academy Education. Barakallahu fikum. Sekali lagi buat ayah bunda terima kasih jazakumullah khairan kasiro yang sudah mengikuti saya dari pertama kali atau beberapa kali atau beberapa waktu dan baru pertama kali ngikutin saya ya jazakumullah khairan kasiro insyaallah ya terima kasih buat ayah bunda yang saat ini setia mengikuti saya ya insyaallah. Buat ayah bunda, selain kami mengikuti dan mengadakan acara akademi ya Samara Academy Education ini, insya Allah ada banyak program selain Zoom nih, seminar kayak ini. Banyak sekali program-program coming soon insya Allah ya. Selain mengadakan program-program saya Zoom seperti ini, ada yang program saya Yongkem gitu kan buat anak-anak ayah bunda. Kemudian ada insya Allah rencana buat family atau keluarga atau yang saat ini insya Allah akan kami umumkan juga ada kegiatan yang terdekat insya Allah ya yaitu Academy of Parents ya kegiatan orang tua atau sekolah orang tua yang memang khusus eksklusif dan beda dari materi-materi yang diadakan di Zoom kali ini. Nah, baik untuk memulai kali ini akan ada cuplikan dari kami, saya Samara Academy Education. Silakan. Berikut cuplikannya. Proses pengurusan impor dan ekspor yang panjang dan berliku kini begitu mudah dengan mempercayakan kepada HSH. Kami siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengiriman barang Anda mulai dari A sampai Z, all in one. Baik itu pengiriman port to door, hingga door to door. Dari seluruh negara sampai tempat tujuan yang Anda tunjuk di seluruh wilayah Indonesia maupun sebaliknya. Pelayanan HSH didukung dengan jaringan global dan lokal yang terintegrasi, serta jaringan yang kuat di pelayaran dan kepabeanan. Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian barang sampai di tangan Anda. Kami pastikan Anda mendapatkan semua pelayanan kami tersebut dengan harga terbaik dan dengan prosedur yang sederhana. Cukup hubungi kami dan kami akan mengurus segala sesuatunya untuk Anda. Follow Instagram @hsh.co.id untuk ribuan testimoni dan portofolio pengiriman HSH.
meraih hijrah cinta hingga ke surga. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Itu ya cuplikan dari sponsorship kami yaitu HSA Kargo dan Laksmi Muslimah. Barakallahu fikum, semoga yang sponsor dari pertama kali mendampingi kami hingga saat ini ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa ya ayah bunda yang saat ini punya usaha atau punya bisnis itu ekspor impor, jangan lupa HSA Kargo ya, hsa.co.id. Dan jika ayah bunda yang saat ini punya saudara atau kerabat yang ingin menikah, yang mau butuh untuk busana muslimah terbaik, bisa di Laksmi Muslimah ya. Baik, acara selanjutnya yaitu mungkin ayah bunda belum tahu nih, ada yang sudah tahu, ada yang belum mungkin ya. Dan bisa jadi ini nggak tahu ini materi apa, ayah bunda tiba-tiba ngikutin acara Academy Education ini, kemudian ada yang masuk grup kembali, ada yang tiba-tiba keluar, dan itu wajar ya ayah bunda. Jadi tergantung kebutuhan materi. Biasanya kalau materi untuk anak-anak, materi untuk konflik rumah tangga, atau materi untuk mengelola manajemen rumah tangga dan sebagainya, itu masing-masing punya segmen masing-masing. Oke, baik ayah bunda, penasaran nggak nih siapa kira-kira pemateri kali ini ya? Biasanya Ustadz Fakih yang ngisi. Dan kali ini out of the box ya. Jadi insya Allah beliau selaku pemateri kami yaitu internal baik tidak jauh dari Samara Academy Education. Siapakah itu? Yaitu beliau adalah Mas Irham ya, Hadi Pratama, insya Allah ya. Beliau adalah Direktur Samara Academy Education dan juga praktisi Bapak dua anak. Insya Allah di sini beliau akan memaparkan terkait emosi saat berhadapan dengan anak. Nah, sudah nggak zaman lagi ya. Jadi kita sapa dulu buat beliau. Assalamualaikum, Mas Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba diceritakan sedikit ya, Mas Irham. Kita ini mau sharing-sharing terkait apa nih, Mas Irham? Ya, jadi nanti kita akan sharing-sharing ya. Biasanya orang tua itu, termasuk saya sendiri, ya dulunya gitu ya, sering sebel gitu ya, melihat apa yang dilakukan anak-anak kita. Misalnya anak lagi berantakin mainan, atau mungkin anak lagi misalnya dia ngambil tepung atau ngambil beras diberantakin di rumah. Nah, biasanya kita sering sebel. Atau anak melakukan hal-hal yang kita nggak inginkan, misalnya coret-coret tembok dan sebagainya. Nah, di sini saya akan sharing nanti ya, bagaimana sih kita bisa mengelola diri kita, mengelola emosi kita, sehingga terhadap perilaku anak itu hati kita tetap damai ya. Nah, gambarannya seperti itu, Mas Nizar. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya harus disiapkan ya pertanyaan terbaik setelah sesi acara kali ini ya. Jadi siapkan ya bunda, karena ini akan lebih banyak dan lebih banyak diskusi dan menarik insya Allah ya terkait materi mengelola emosi kali ini. Nah, baik ayah bunda, selain itu ayah bunda disiapkan mentalnya untuk mendengarkan, disiapkan mohon maaf ya untuk telinga, mata, tubuh, dan jiwa. Jangan sampai nanti ayah bunda saat ini lihat Zoom tapi kondisinya masih memikirkan jemuran yang mungkin belum diambil dan sebagainya. Baik ayah bunda, untuk sesi materi kali ini dengan tema emosi saat berhadapan dengan anak, sudah nggak zaman lagi. Bagaimana cara kita mengelola emosi diri sebagai orang tua sehingga kita bisa mendidik anak dengan hati yang damai. Baik, langsung saja kepada Mas Irham selaku Direktur Samara Academy Education dan praktisi Bapak dua anak. Tafadhol Mashkurul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ayah bunda, hari ini kita bisa kembali gitu ya, berkumpul dalam agenda saya gitu ya.
Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang alhamdulillah karena perjuangan beliau hari ini kita bisa hidup dengan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa terus meneladani perjuangan beliau, meneruskan perjuangan beliau hingga bisa dapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Insya Allah hari ini ayah bunda saya akan sharing gitu ya. Ini juga berdasarkan pelajaran yang pernah saya dapat dan juga dari pengalaman saya sendiri sebagai orang tua gitu ya. Alhamdulillah saya Allah karuniai, Allah manahkan anak gitu ya. Satu putri, satu putra. Anak yang pertama usia mau 6 tahun. Insya Allah Februari ini 6 tahun. Anak yang kedua mau 4 tahun gitu ya. Nah, alhamdulillah dikaruniai 2 anak yang ya alhamdulillah sedikit banyak punya pengalaman gitu ya bagaimana berhadapan dengan anak ya. Dan biasanya itu ya yang saya dulu alami gitu ya, ketika kita itu jadi orang tua atau ketika saya waktu itu jadi orang tua itu seringkali sebel gitu ya sama anak terhadap perilaku anak ya. Nah, maka mohon izin untuk saya hari ini sharing bagaimana kita bisa mengelola emosi gitu ya. Nah, sehingga kita beri judul materinya, emosi saat berhadapan dengan anak sudah nggak zamannya lagi. Bagaimana cara mengelola emosi diri kita sebagai orang tua, sehingga kita bisa mendidik anak dengan hati yang damai. Insya Allah, itu materi yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Insya Allah kita akan bahas apa sih emosi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dan bagaimana proses emosi terjadi. Yang ketiga, keyakinan apa saja yang kita perlu miliki yang bisa memberdayakan kita untuk hidup lebih tenang, lebih damai, gitu ya. Dan yang keempat, tips-tips yang bisa dilakukan. Ya, sebenarnya kalau ngomongin emosi banyak, gitu ya, yang bisa kita pelajari. Karena kita keterbatasan waktu hari ini 1 jam untuk materi dan nanti kira-kira ya 15 menit untuk tanya jawab, maka saya tidak bahas materi yang terlalu panjang ya, biar ayah bunda bisa menyerapnya dengan optimal. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, apa itu emosi? Ini menurut Wikipedia, yang saya ambil penjelasan dari Wikipedia adalah emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, seseorang itu yang tadi kita bahas di judul kita adalah anak kita gitu ya. Nah, emosi juga merupakan reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Nah, reaksi gitu ya. Nah, emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai suatu, marah pada seseorang, ataupun takut terhadap suatu. Jadi emosi itu tidak sekedar marah. Emosi itu juga ada emosi senang, emosi bahagia, emosi takut gitu ya. Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seorang sesuatu. Emosinya bisa berupa senang, marah, bahagia, sedih, atau takut. Ya. Nah, itulah emosi. Jadi emosi adalah perasaan kepada sesuatu atau seseorang. Nah, khususnya kita di sini mendiskusikan mengenai emosi terhadap anak, ya, yang mudah-mudahan kita tidak emosi terhadap anak. Oke. Nah, ini ya, ini saya menyuplik sebuah gambar, ya. Kenapa dan bagaimana proses emosi, ya? Nah, ini ya. Pertama, ketika kita mengindra sebuah objek yang kali ini digambarkan dengan tulisan X ya, yang dicoret-coret itu, atau misalnya anak kita melakukan sesuatu, misalnya numpahkan kuah rawon misalnya, gitu di kasur gitu ya, atau tiba-tiba kita masuk kamar terus kuah rawonnya sudah tumpah di atas kasur misalnya. Nah, ini adalah stimulus. Nah, stimulus ini ditangkap oleh kita. Nah, ini adalah kita manusia, gitu ya, ditangkap oleh manusia melalui alat indera. Ya, ada 5 yang kita sering sebut dengan panca indera. Ini ada fakok, visual, auditorik, kinestetik, dan O-nya apa ya? Lupa saya. Olfaktori, Mat. Olfaktori, G-nya? Gustatori. Gustatori ya. Nah, visual artinya mata, ya. Audio artinya pendengaran, gitu ya. Kinestetik artinya ya gerakan atau rasa, gitu ya.
O-nya itu pengecap deh Mas Misan ya. Betul. Nah, O-nya pengecap. J itu apa berarti Mas Misan? Perasa. Nah, perasaan kita. Berarti K itu gerakan gitu ya. Ya. Nah, jadi 5 panca indera itu adalah alat kita untuk menangkap stimulus. Nah, stimulusnya bisa berupa misalnya tadi anak numpahkan rawon di atas kasur gitu ya, atau kita ketika tiba-tiba masuk ke kamar, nah, rawonnya tumpah di atas kasur. Nah, seringkali ya, setelah itu ditangkap oleh panca indera lalu diproses di kepala kita. Nah, ini ya, ini kepala ada kotak ya. Nah, di kepala kita ini ada berbagai mindset kalau orang menyebutnya itu ya. Kalau di sini saya menyebutnya map gitu ya. Nah, ada peta di kepala kita yang melihat, peta ini melihat rawon yang tumpah di atas kasur. Nah, di dalam kepala kita tuh memiliki rule-rule gitu ya, memiliki nilai-nilai, memiliki keyakinan-keyakinan, memiliki informasi-informasi yang akhirnya kita gunakan untuk memproses stimulus tadi. Kuah atau rawon yang tumpah di atas kasur tadi misalnya. Lalu dari situ kita memberikan respon. Oh, mohon maaf gitu ya. Kita memberikan respon gitu ya kepada objek gitu ya. Misalnya objeknya anak kita. Jadi respon itu sangat ditentukan sebenarnya bukan sekedar ditentukan oleh stimulusnya, tapi yang paling utama adalah ditentukan oleh apa keyakinan-keyakinan, apa prinsip-prinsip, apa aturan-aturan yang ada di kepala kita. Nah, kejadiannya sama, objeknya sama X gitu ya. Tetapi kalau rule di kepala kita ini berbeda, maka hasilnya berbeda. Misalnya itu ya, bagi orang tua yang punya sifat gitu ya, misalnya bersihan misalnya itu ya. Ketika melihat anaknya itu main di kotor-kotor gitu biasanya sensitif. Kenapa? Gitu ya. Karena di dalam rule di dalam dirinya jangan sampai main kotor-kotor nanti sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau orang tua itu punya rule untuk bersihan melihat anaknya kotor-kotor biasanya gitu ya terpancing memberikan respon gitu ya. Nah, responnya itulah yang tadi bisa respon itu tindakan, bisa respon itu perasaan gitu ya. Jadi perasaan itu sebenarnya muncul ketika kita memproses stimulus di dalam kepala kita. Di kepala kita ini stimulusnya masuk, rawon tumpah di atas kasur. Nah, ketika kita berpikir, waduh nanti kasurnya gimana, nggak bisa dibersihkan, kotor, nanti kalau tidur dirubung semut dan lain sebagainya, maka kita akan muncul perasaan marah tadi. Nah, itulah proses ya dan proses emosi terjadi. Berbeda rule di kepala kita, berbeda aturan di dalam hidup kita akan menghasilkan respon yang berbeda. Misalnya, ketika anak kita main kotor-kotor, misalnya main lumpur. Nah, stimulusnya adalah lumpur. Anak kita yang main lumpur. Nah, kita tangkap, kita lihat dengan indera kita, oh anak kita main lumpur. Ada orang yang memiliki rule pertama adalah, oh ya anakku main lumpur, nggak apa-apa gitu ya. Biar dia belajar, dia itu biar memaksimalkan motoriknya dan sebagainya, toh nanti bisa mandi misalnya gitu ya. Nah kita akan biasa-biasa aja, mungkin kita bilang, hati-hati ya nak, itu ya, jangan sampai dimakan lumpurnya. Mungkin kita akan berkata begitu. Tapi ketika kita mempunyai aturan atau rule di kepala kita bahwa nggak boleh kotor-kotor, kamu tuh mainannya harus bersih dan sebagainya, maka kita langsung bisa seketika muncul respon emosi atau respon marah misalnya. Nah, jadi objeknya sama, anak main lumpur, tetapi ketika kita memiliki kesadaran yang berbeda, memiliki rule yang berbeda, maka respon kita berbeda. Sama dengan misalnya, saya sekarang itu memiliki anak laki-laki usia 4 tahun. Bagi perilakunya gitu ya, yang kita tangkap ya, itu bahasa orang Surabaya jarak, budo. Disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau. Diajak sikat gigi, mau nggak mau gitu ya, malam-malam dia disuruh begini nggak mau. Jadi kalau bahasa itu
modenya mode melawan gitu ya, sukanya itu berkata tidak atau tidak menolak gitu ya. Nah, seringkali anak ini dengan kakaknya itu main di rumah mbahnya, di rumah Uti. Nah, Utinya itu lumayan sepanang menghadapi anak saya yang nomor 2 ini yang laki-laki. Karena seringkali diminta ini itu nggak mau, diarahkannya baik seolah-olah nggak mau. Nah, sehingga Utinya itu tadi dalam tanda kutip ya seringkali dibuat mudah emosi gitu ya sama cucunya yang laki-laki ini. Nah, tapi saya sendiri, si anak saya yang kedua yang Muhammad tadi, ya tenang-tenang saja gitu ya. Kenapa? Karena saya salah satunya tahu bahwa memang anak laki-laki di usia 0 sampai 7 tahun itu ya begitu perilakunya. Sehingga seringkali kita menyebut anak seperti itu adalah misalnya anak nakal. Padahal ya memang fitrahnya anak laki-laki 0 sampai 7 tahun ya begitu. Dia sering membantah, sering dia sedang fase eksplorasi sebenarnya. Dia sedang fase kalau aku begini apa ya reaksinya, kalau aku begini apa ya reaksinya, dan itu berbeda dengan anak perempuan di usia itu. Nah, sehingga saya mempunyai pemahaman bahwa ya memang anak laki-laki ya begitu di usia begitu, sehingga ketika dia menolak, tidak mau dan sebagainya, saya lumayan tenang-tenang saja ya. Gitu ya. Kalau ketika dia itu tidak mau sikat gigi, saya bilang, nanti ada kumannya loh. Nanti kumannya makanya gigimu, nanti gigimu habis. Ayo, sikat gigi sama Abi gitu. Nah, dan dia ya akhirnya mau gitu ya. Nah, tapi perasaan kita menghadapi penolakannya dia itu adalah perasaan yang tenang, perasaan yang damai. Kenapa? Karena kita memiliki rule-rule, memiliki informasi, memiliki mindset dan belief yang oh ya anak laki-laki di usia segitu ya enggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau kasur tadi misalnya ya, kasur ketumpahan rawon. Kalau kita akhirnya menilai bahwa oh kasur ketumpahan rawon itu nanti gimana bersihkannya dan sebagainya dengan orang yang memiliki pengetahuan bagaimana oh iya ya zaman sekarang itu ada namanya cuci spring bed. Nah, tukang cuci spring bed atau tukang cuci sofa ya bisa dipanggil ke rumah yang ya sehari aja kering gitu ya. Maka ketika kita melihat begitu rawon tumpah di kasur, maka kita akan waduh kok bisa tumpah nak? Iya, tadi aku itu lagi mau ngambil minum terus rawonnya kena kaki akhirnya tumpah. Nah, kita tanya, kita berikan kesempatan anak kita menjawab. Akhirnya kita oh gitu ceritanya. Ya udah sini yuk, minggir dari kasur. Nanti kamu kotor badannya atau ya kita bersihkan dulu yuk gitu. Nah, sehingga respon kita tenang-tenang saja karena kita mikir, oh iya ya nanti habis ini tak panggilkan tukang cuci gitu ya, tukang cuci kasur misalnya begitu. Nah, sehingga kita tenang-tenang saja merespon anak-anak kita. Atau ketika kita memiliki pemahaman lain misalnya bahwa membentak dan marah pada anak itu ya di usia kecil itu akan menjadi role model bagaimana nantinya dia memperlakukan anaknya kelak di kemudian hari. Maka kita oh jangan sampai kita ini mempunyai ya investasi role model yang nggak baik untuk anak kita gitu ya. Nah, sehingga kita nggak kepingin gitu ya, menjadi orang yang marah-marah di anak kita misalnya. Sehingga dari situ ketika anak kita seperti itu, kita akan berusaha untuk mengendalikan diri dengan baik. Nah, jadi rule-rule di kepala kita itu sangat mempengaruhi gitu ya, respon kita terhadap stimulus apapun. Gitu ya. Ketika misalnya anak kita jatuhin handphone kita misalnya, kalau normalnya biasanya orang-orang standarnya itu marah. Nanti rusak gini dan sebagainya anak kita bentak, kita marahi misalnya ya. Nah, itu biasanya respon umum, manusia umum yang ya masih umum itu ya pemahamannya. Tapi kalau kita melihat bahwa handphone ini kalau rusak itu mungkin nilai 1 juta atau 2 juta misalnya. Tapi kalau anak kita marahin,
Nah, akhirnya dia itu menjadi anak yang jauh dengan orang tuanya, maka kalau dia ini rusak masa depannya, maka nilainya akan jauh lebih mahal, akan jauh lebih kita sesali hari ini. Nauzubillah, ya misalnya anak-anak yang hari ini beraktivitas geng motor, beraktivitas pergaulan bebas, itu adalah anak-anak yang jauh atau renggang hubungannya dengan orang tua. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah orang tua yang nggak bisa memanage emosinya sendiri, sehingga sering marah-marah, sering konflik dengan anak, sehingga anak lebih nyaman berada di dekat teman-temannya yang walaupun itu menurut kita negatif dibandingkan dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya gagal dalam hal memanage dan mengelola emosinya sendiri. Nah, ketika kita tahu begitu bahwa marahin anak misalnya, kalaupun jatuhin handphone kita, itu akan lebih mengakibatkan penyesalan di kemudian hari, maka kita akan belajar untuk mengelola emosi kita, sehingga ketika handphone ini misalnya habis jatuhkan anak kita, maka kita akan bilang ke anak kita, loh, habis jatuh ya, coba dong lihat HP-nya, ya. Nah, habis itu kita akan lihat, oh handphonenya nggak apa-apa, ya udah ya nak, besok tolong jangan disatuin, ya hati-hati. Mungkin dia akan jawab, iya Bi, tadi itu aku nggak sengaja, tadi itu aku mau ngambil, ada temennya Abi telepon, terus aku jatuh, terus handphonenya jatuh, misalnya begitu. Maka kita akan lebih empati terhadap apa perilaku anak kita. Nah, seperti itu kira-kira ayah bunda. Jadi sebenarnya kita itu marah, itu bukan karena stimulusnya sebenarnya. Tapi kita itu marah karena stimulusnya itu kita proses dan ada yang tidak cocok dengan rule-rule yang ada di kepala kita. Nah, itu sebenarnya yang membuat kita akhirnya, kalau di diagram ini, melahirkan respon. Responnya marah, gitu ya. Jadi respon marah itu bukan karena kejadiannya, bukan karena stimulusnya, tetapi karena kita mempunyai rule-rule, mempunyai aturan-aturan yang tidak cocok antara stimulus dengan apa yang kita yakini, apa nilai-nilai hidup kita. Lalu kita merespon dengan marah, gitu ya. Nah, inilah kenapa dan proses emosi terjadi. Nah, lalu apa sih keyakinan-keyakinan yang perlu kita bangun, gitu ya, agar kita tidak mudah tersulut emosi ketika menghadapi suatu kejadian, ya. Yang pertama, ya, yang ini yang saya juga pegang, gitu ya. Nah, ujian misalnya anak melakukan kesalahan dan lain sebagainya, itu adalah ujian, gitu ya. Nah, ujian itu Allah berikan kepada kita sebenarnya sesuai kadar kemampuan kita. Nah, marah gitu ya, itu adalah respon yang tidak tepat ketika kita mendapati ujian-ujian yang sebenarnya itu bisa jadi sederhana. Misalnya tadi ujian yang wah rawon tumpah di kasur, atau handphone kita dijatuhkan oleh anak kita, itu kan persoalan sederhana. Nah, kalau kita reaksinya itu marah, menghasilkan hubungan dengan anak-anak menjadi renggang, hubungan orang tua dengan anak menjadi tidak baik, kita sebagai orang tua nantinya sulit berkomunikasi dengan anak, nah, maka justru dampak ke depannya akan jauh lebih rumit terhadap kehidupan kita. Gitu. Bonding terhadap anak kita menjadi lemah, terus anak-anak kita jadi takut sama orang tuanya. Bagaimana kita nanti bisa menjadi orang tua yang bersahabat dengan anak-anak kita ketika kita mudah marah-marah terhadap anak kita. Nah, ya, jadi keyakinan yang perlu dibangun menghadapi masalah atau menghadapi objek yang tidak kita sukai adalah ya sabar, gitu ya. Kenapa? Karena ujian itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Nah, itu ya. Yang kedua, gitu ya, kalaupun kita diberikan anak yang nguji kesabaran kita, gitu ya, yakinlah, gitu ya, Allah itu tidak pernah iseng nguji hambanya. Misalnya, ya Allah, kenapa sih kok aku diberikan anak yang ya sebandel ini, misalnya kalau kita menurut kita anak kita bandel itu, maka Allah itu sebenarnya sedang menginginkan kita untuk naik derajat,
Allah itu sedang mengirimkan kita persoalan yang ketika kita itu merespon persoalan dengan tepat, insya Allah respon kita baik, insya Allah kemampuan mengelola emosi kita baik, kita insya Allah akan menjadi manusia yang lebih bijaksana di kemudian hari. Berkah wasilah Allah mengirimkan stimulus anak-anak yang mungkin menguji kesabaran kita. Nah, jadi dari persoalan-persoalan kehidupan itu sebenarnya Allah itu sedang kepingin menaikkan derajat kita. Allah itu sebenarnya sedang ingin mengupgrade kemampuan kita. Nah, Allah tidak pernah ngasih kita persoalan-persoalan yang itu membuat kita celaka. Ya, tidak pernah. Ya. Nah, materi yang kedua, poin yang kedua ini sebenarnya berhubungan erat dengan pemahaman kita mengenai kodok kodar ya Bunda. Ya. Kodok kodar itu simpelnya adalah begini. Ada dua kejadian di dalam kehidupan ini. Ada dua lingkaran ya. Yang pertama lingkaran yang kita ini diberikan sama Allah kuasa untuk mengendalikan, sama lingkaran kedua adalah lingkaran yang kita ini dikuasai. Jadi lingkaran yang kita ini menguasai dan lingkaran yang kita ini dikuasai. Nah, kejadian-kejadian yang menimpa kita, orang lain melakukan sesuatu kepada kita, anak kita melakukan sesuatu kepada kita, atau anak kita melakukan sesuatu pada objek tadi misalnya rawon, dia tumpah di atas kasur, itu ketika itu bukan pilihan kita, bukan keinginan kita, berarti itu adalah bagian yang kita dikuasai. Artinya kita tidak memilih itu terjadi. Nah, kita ini sama Allah diuji responnya. Terhadap kodok kodar itu Allah menginginkan kita, Allah ingin melihat respon kita terhadap sebuah kejadian. Apakah ketika kita dikasih kejadian begitu, kita ini menjadi marah-marah gitu ya, anak yang titipannya Allah ini menjadi kita marah-marahi, atau kita ini mau meningkatkan kualitas diri kita agar lebih sabar, agar kita ini lebih punya pemahaman-pemahaman yang memberdayakan. Nah, itu erat kaitannya poin yang kedua ini dengan kodok kodar. Allah itu tidak pernah memberikan kepada kita stimulus-stimulus kejadian-kejadian yang itu menyulitkan kita untuk memberatkan kita. Bukan itu sebenarnya maksud Allah. Tapi Allah itu ketika memberikan stimulus-stimulus yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, Allah itu sebenarnya sedang ingin kita itu bertumbuh. Mohon maaf, gambar saya habis nge-freeze ya. Nah, jadi Allah itu sebenarnya tidak iseng gitu ya. Tidak iseng memberikan kita ujian-ujian yang Allah itu ingin mencelakakan kita. Nah, ini yang perlu kita pegang keyakinan ini. Bentar. Mohon maaf, ada telepon ya, jadi sinyal wifi-nya agak terganggu. Nah, saya lanjut ya. Jadi Allah itu tidak pernah iseng gitu ya, memberikan kita stimulus-stimulus kejadian yang ingin mencelakakan kita. Tapi Allah itu ketika memberikan stimulus kejadian yang mungkin menurut kita tidak mengenakan, sebenarnya Allah itu kepingin meningkatkan kualitas respon kita terhadap kejadian. Nah, ini yang perlu kita sadari, ini yang perlu kita pahami. Nah, akan lebih baik kalau ayah bunda mengikuti namanya nantinya itu akidah parenting coaching ya. Di situ akan dibahas juga mengenai pemaknaan terhadap kodok kodar sehingga kita bisa merespon kejadian-kejadian dalam kehidupan itu dengan tepat gitu ya. Nah, ya, jadi yang kedua ini Allah tidak pernah iseng nguji hambanya gitu ya. Jadi kalau saya tulis gitu. Jadi setiap ujian yang Allah kirimkan, yang Allah hantarkan kepada kehidupan kita, yang menimpa kita gitu ya, yang itu bukan dari kuasa pilihan sikap kita, dia bisa jadi anak kita, jadi istri kita dan lain sebagainya, itu adalah stimulus yang Allah ingin mengangkat derajat kita. Nah, yang ketiga gitu ya, biasanya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan biasanya ya, janji Allah, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kebaikan di kemudian hari. Nah, saya dulu juga termasuk itu ya, agak
emosian gitu ya, ketika anak-anak misalnya mainan tepung di dalam kamar, ada tepung dalam kamar diberantakin sedemikian rupa, bedak kalau nggak salah itu kamar bisa berantakan nggak karuan. Dulu itu respon hati saya itu sebel gitu ya, sehingga saya itu mudah emosian dulu. Nah, ketika saya belajar, akhirnya saya kok gini ya, akhirnya saya belajar ilmunya waktu itu, oh ternyata kejadian-kejadian itu, emosi itu bukan disebabkan oleh perilaku anak saya, tetapi emosi itu disebabkan oleh rule-rule di dalam kepala saya. Saya memodifikasi. Mungkin waktu itu memunculkan, ketika saya masih melihat misalnya anak-anak saya main bedak di kamar, saya emosi. Nah, langsung saya tarik nafas gitu ya, jeda sejenak gitu ya, tarik nafas dalam 3 kali. Gitu ya, 1, 2, 3, terus langsung saya koreksi, saya cari tahu di dalam kepala saya ada rule apa. Saya itu tidak suka terhadap apa sih kok saya itu muncul perasaan marah terhadap anak saya yang mainkan tepung. Oh, ternyata saya itu tidak suka karena saya jadi orang tua, jadinya repot bersihin kamar misalnya. Nah, karena saya itu punya rule tidak suka repot bersihin kamar, itulah yang mengakibatkan ketika anak saya berantakin kamar dengan tepung-tepung tadi atau dengan bedak tadi, saya langsung muncul emosi marah. Nah, kenapa? Karena saya punya rule, kamarnya jadi berantakin, nanti Abi yang repot beresinnya, ya. Dulu saya begitu. Sehingga dari situ saya, oh gitu. Terus langsung rule-nya saya edit, rule-nya saya rubah, ya sudahlah nggak apa-apa. Itu bagian dari anak-anak belajar dan berkembang. Ya nanti kalau saya kesulitan beresin sendiri, ya saya minta tolong orang lain. Atau ya sudah nggak apa-apa, nanti diberesin pelan-pelan, toh juga bersih gitu. Nah, jadi ketika emosi tadi itu bisa tarik nafas dulu, ya jeda 3 kali. Ketika kita sudah merilis emosinya, ketika tenang gitu ya, maka kita bisa mulai memikirkan di dalam rule di kepala kita ini ada, di dalam kepala kita ini ada rule apa? Kenapa kok saya tidak suka terhadap kejadian ini? Kenapa kok saya tidak menghendaki ada kejadian ini sehingga ketika ini terjadi saya memberikan respon marah? Nah, saya langsung bisa mencari tahu dalam pikiran kita, oh karena saya begini. Nah, kalau rule-nya itu bisa kita ubah, kita edit, nah maka perasaannya akan berubah. Dan kalau rule itu tadi suatu persoalannya sederhana-sederhana, misalnya tadi ya anak numpahkan rawon, handphone kita dijatuhkan, gitu ya. Terus habis itu mainan tepung, misalnya itu bedak di dalam kamar, itu kan hal yang sederhana. Nah, itu sebaiknya rule-nya saja yang kita rubah. Jadi bukan stimulusnya, bukan kejadiannya yang kita rubah, tapi rule di kepala kita lah yang kita rubah sehingga kita itu tetap bisa merespon dengan enak gitu ya. Gitu. Bahkan setelah itu saya juga ikut main saya. Nah, itu yang ketiga, keyakinan yang perlu dibangun adalah sesudah kesulitan ada kemudahan. Dari persoalan-persoalan itu sebenarnya Allah kepingin ngangkat derajat kita, membuat kita belajar sehingga kita lebih bijaksana dan lebih terampil mengelola diri dan perasaan. Nah, yang keempat gitu ya, sepengalaman saya gitu ya, habis ada kesulitan itu, setelah itu banyak hikmah gitu ya. Banyak hikmah-hikmah, banyak kebaikan-kebaikan. Ketika tadi saya misalnya menceritakan mengenai dulu saya emosi melihat anak-anak saya yang misalnya berantakin di kamar, mainan tepung di kamar, bedak dia di kamar. Nah, ketika saya emosi begitu, lalu saya kan belajar cari tahu ilmu mengelola emosi. Nah, ternyata ilmu mengelola emosi itu bisa saya gunakan di semua aspek kehidupan. Enggak cuma berhubungan dengan anak saja, tetapi dengan respon-respon kehidupan yang lain. Nah, itulah akhirnya saya jadi mendapati banyak hikmah ketika saya bisa memandang persoalan itu adalah sebagai surat cinta dari Allah untuk Allah menginginkan kita meningkatkan pribadi kita. Surat cinta dari Allah, ada hikmah dari Allah yang mana Allah kepingin kita menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kita bisa menganggap persoalan-persoalan yang menghampiri hidup kita hari ini adalah surat cinta dari Allah, gitu ya. Yang setelah surat cinta itu bisa kita respon, kita jawab dengan baik, maka insya Allah banyak hikmah yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita.
Nah, kalau akhirnya kan kita menganggap anak kita yang tadi mainan tepung dan sebagainya itu bukan ujian. Tapi ya biasa-biasa saja untuk memang prosesnya anak-anak belajar, bermain, dan eksplorasi gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, maka kita sudah tidak lagi emosi terhadap anak yang seperti itu. Nah, kalau kita masih emosi, akhirnya kita marah-marah, berarti itu kita tuh salah respon. Nah, ibarat kalau kita tuh sekolah, guru kita tuh memberikan ujian, nah, 1+1 berapa? Seharusnya 1+1 itu seharusnya 2. Tapi kita menjawab 1+1 3. Maka apa yang terjadi? Maka pasti kita tidak lulus. Nah, kalau tidak lulus apa yang terjadi? Guru kita akan memberikan kita remedi. Nah, diberikan soal yang sama. Akan diuji terhadap hal yang membuat kita emosi lagi. Nah, kenapa kok ujiannya sama? Karena kita belum lulus, 1+1 belum 2. Tapi 1+1 3 masih anak. Kita masih salah paham, menyikapi persoalan kehidupan, sehingga sama Allah stimulus itu diulang lagi. Diulang lagi untuk apa? Allah itu sebenarnya sedang meremedi kita. Allah itu sedang menginginkan kita untuk meningkatkan kemampuan kita belajar lagi untuk bisa merespon dengan tepat terhadap stimulus hal-hal yang tidak engkau inginkan. Nah, jadi kalau ujiannya berulang gitu ya, sama seperti kita SD kelas 1, kok ujiannya ini lagi, berarti, halo, mohon maaf ya, sinyalnya agak ada telepon. Ini gambar sama suara saya sudah kembali lagi, Mas Bizan? Sudah, Mas. Oke. Nah, jadi kalau kita itu menghadapi ujian-ujian yang berulang, ayah bunda, berarti kita itu belum lulus di level itu. Sehingga Allah mengulang-ulang kembali. Nah, sebenarnya Allah itu maksudnya adalah kepingin kita untuk menemukan jawaban yang tepat dari persoalan itu. Nah, kalau kita sudah menjawab persoalan itu dengan tepat, insya Allah akan banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Nah, itu ya. Ini adalah 4 keyakinan yang perlu kita bangun di dalam kita menghadapi persoalan, ya. Nah, kalau keyakinan terhadap anak-anak kita, gitu ya, kalau dalam hal pengasuhan anak, gitu ya, maka kita perlu membangun bahwa anak ini adalah aset yang sangat mahal dari Allah. Kalau tadi kita bilang handphone kita misalnya dijatuhkan anak kita, handphone kita ini mungkin harganya 2 juta ya bunda, atau mungkin 3 juta, 4 juta, atau mungkin 15 juta. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Berapa kita menghargai anak-anak yang Allah amanahkan kepada kita? Bahkan kalau anak kita itu mungkin ada orang yang mau membeli organnya dengan harga 1 miliar pun gitu ya, ginjalnya dibeli 1 miliar. Jadi kita tidak mau. Berarti sebenarnya anak kita itu harganya lebih dari 1 miliar. Maka karena anak kita ini harganya lebih mahal daripada benda yang kita miliki, misalnya handphone, misalnya tadi kasur, dan sebagainya, maka tidak selayaknya kita itu justru karena rusaknya benda 2 juta ini, menjadi kita juga ikut merusakkan anak kita yang harganya lebih dari 1 miliar, dengan cara apa? Dengan cara kita memarahi anak-anak kita, memaki-maki anak kita, sehingga dia punya role di dalam pikirannya bahwa ayah bundanya kasar, ayah bundanya jahat, sehingga dia menjadi tidak dekat dengan ayah bundanya. Nah, bayangkan betapa celakanya ketika anak-anak kita tidak dekat dengan ayah bundanya. Maka dia akan mencari pergaulan yang dia nyaman. Maka anak-anak kita akan sangat berpotensi besar terjerumus kepada pergaulan-pergaulan bebas, yang mana kita suatu saat, na'udzubillah min dzalik, bisa jadi akan jauh lebih menyesal ketika anak-anak kita terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Dan itu dimulai dari respon kita terhadap anak-anak kita, mulai dari hal kecil gitu ya, terhadap anak kita misalnya menjatuhkan handphone, memberantakan rumah, dan sebagainya. Maka kita harus punya keyakinan nilai anak kita ini jauh lebih mahal daripada benda apapun, sehingga tidak layak bagi kita orang tua untuk marah-marah misalnya ketika anak kita bahkan merusakkan benda-benda yang akhirnya kita anggap itu bernilai sekalipun. Gitu. Nah, itu salah satu keyakinan terhadap anak yang harus kita miliki. Nah, ada tips itu ya.
Saya memberikan hanya 2 tips ya. Yang pertama, sadari gitu ya. Miliki ilmunya dan teruslah berlatih ya. Sadari apa? Sadari ketika misalnya kita itu terpancing emosinya, sadari kita itu ada rule apa sih di dalam diri kita sehingga kok kita itu marah terhadap anak-anak kita. Misalnya tadi saya melihat anak saya berantakin kamar gitu ya. Ternyata saya itu ada rule gitu ya. Saya ada rule malas beresin kamar yang berantakan misalnya ya. Nah, sadari kalau ketika marah, tarik nafas, terus kenapa ya kok saya marah kalau anak saya berantakin tepung di kamar misalnya. Oh, nanti susah menghilangkannya. Oh, nanti susah beresinnya. Oh, nanti aku jadi repot. Nah, sadari rule itu. Gitu. Nah, miliki ilmunya. Ketika kita sudah miliki ilmunya, oh iya kita rubah saja rule itu. Oh iya, enggak apa-apa, anak kita begitu, ya nanti kita beresin gitu ya. Kalau kita repot dan bisa beresin, ya nanti nyari orang yang bisa bantu beresin gitu. Nah, dan terus berlatih, dan berlatih. Kenapa? Karena mengelola emosi ini adalah sebuah keterampilan ayah bunda, bukan sesuatu yang sudah tiba-tiba ujuk-ujuk kita terampil sejak lahir, bukan. Mengelola emosi itu seperti kemampuan kita berjalan. Kemampuan kita berjalan itu kita latih sedari kita bayi. Sedari kita mungkin usia 9 bulan, 1 tahun, itu kita sudah mulai belajar berjalan. Dan apakah kita awal langsung bisa berjalan? Bisa jadi ada yang cepat atau ada yang tidak. Kemungkinan besar tidak. Sehingga belajar itu akhirnya ada proses tertatih-tatih dulu, terus tetap disemangati sama orang tuanya, ayo nak, bisa, ayo, Abi sama bunda tuntun, gitu, akhirnya dituntun, akhirnya anak menjadi percaya diri, dan bisa berjalan. Nah, seperti keterampilan seperti itu, sehingga ketika kita itu menginginkan diri yang pribadi yang sabar, pribadi yang terampil mengelola emosi, bahwa sadari bahwa mengelola emosi itu adalah sebuah keterampilan, yang mana keterampilan itu perlu kita sadari bahwa oh iya ya aku masih belum bisa, oh iya ya aku ada rule apa ya sehingga kok aku emosi. Nah, ketika kita sadari, lalu kita miliki ilmunya, kita tahu bagaimana cara mengelolanya, dan kita terus berlatih, insya Allah lama-kelamaan kita akan jadi terampil. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua gitu ya, ini yang ketika kita itu muncul atau terpancing emosinya, maka ambil jeda ayah bunda. Tarik nafas panjang 3 kali gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan, kita melihat misalnya apa terhadap anak kita, dan langsung kita ya tarik nafas, jadi 3 kali itu akan membuat kita rilis emosinya. Ketika kita rilis, kita akhirnya baru gitu ya memikirkan di dalam kepala kita kenapa ya, atau baru kita merespon anak kita. Tarik nafas sekali saja kalau kita itu sudah sering gitu ya, sudah terlatih, maka sudah bisa rilis gitu ya. Jadi tarik nafas untuk membuat kita itu rilis ya, emosinya. Nah, itu ya ini ada kata-kata itu ya yang menarik, take action make it happen gitu ya. Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Anda tidak akan, oh saya kepingin menjadi orang yang damai, orang yang tidak emosian. Nah, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan itu. Nah, tetapi Anda akan mendapatkan apa yang Anda lakukan. Apa maksudnya? Ketika ayah bunda praktek, ketika ayah bunda melatih diri untuk akhirnya bisa memasukkan rule yang lebih penting pada dirinya terhadap anak, dan ketika ayah bunda, ketika anaknya emosi, ayah bunda tarik nafas, jeda, dan ayah bunda merespon dengan baik, dan mencari rule apa ya, kenapa kok saya marah terhadap anak saya seperti ini, maka ayah bunda baru akan mendapatkan diri ayah bunda menjadi ayah bunda yang lebih damai. Nah, artinya apa? Artinya apa yang sudah kita pelajari perlu kita lakukan, perlu kita praktekkan, sehingga bisa membuat diri kita bertumbuh menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih gitu ya. Semoga kesadaran kita semakin tinggi, kesadaran diri kita semakin tinggi, dan bisa mengelola diri dan emosi kita lebih baik lagi. Khususnya dalam berinteraksi dengan anak gitu ya. Karena
mengambil keputusan saat emosi akan melahirkan penyesalan sesudahnya. Nah, ini adalah penyemangat kita gitu ya. Penyemangat kita sehingga mudah-mudahan ayah bunda, mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang semakin terampil ketika kita itu Allah hadapkan pada kondisi emosi, kita bisa lebih mengendalikan diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih damai, lebih bijaksana, menjadi ayah bunda yang dicintai ananda-anandanya, sehingga ayah bunda bisa membangun dan membentuk anak-anak yang bahagia, yang sukses dunia akhirat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Ihsan. Barakallahu fikum Mas Irham selaku Direktur Samara Academy Education. Masya Allah materinya daging banget ya, Masya Allah, seperti workshop. Ini belum kalau misalkan benar-benar sesi diskusi yang mantap dan mateng. Dan kalau materi seperti ini kayaknya butuh materi khusus nih untuk workshop buat ayah bunda yang memang untuk sadar bahwa mengelola emosi terhadap anak itu penting banget. Karena jangan sampai gara-gara handphone rusak saja seperti apa yang disampaikan oleh Mas Irham tadi, lebih penting dibandingkan ketika memiliki anak yang rusak. Nah, ternyata ada trik-trik juga, ada tips-tips dari Mas Irham terkait bagaimana meyakinkan atau perlu diyakini, keyakinan yang perlu dibangun itu apa aja. Yang pertama tadi ujian sesuai kemampuan hambanya. Dan yang kedua, Allah tidak pernah iseng uji hambanya, sesuai dengan ayat Al-Quran di situ ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 286 insya Allah itu ya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah itu sesuai banget insya Allah. Nah maka ayah bunda itu sudah dasar bahwa kita itu ketika memiliki anak setidaknya kita mampu menghadapi anak tersebut gitu kan. Nah yang selanjutnya yaitu sesudah kesulitan ada kemudahan, yaitu Al-Insyirah ayat 5 gitu kan. Fa inna ma'al yusri yusra gitu kan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al yusri yusra. Nah, dan itu pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah itu membebani, Allah tidak membebani sesuai dengan kemampuan hambanya. Dan kemudian setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan tips tadi bagaimana kalau misalkan ada konflik dan sudah terjadi, ya sadari, miliki ilmu untuk berlatih dan action gitu kan. Maka seperti apa yang disampaikan oleh Mas Irham tadi. Barakallah, Mas Irham selaku direktur kami memaparkan materinya. Dan sesi kali ini ada sesi di mana dibutuhkan juga untuk orang tua bahwa setiap ada konflik baik itu dari anak kemudian rumah tangga, ternyata ayah bunda kami juga memiliki program yang berhubungan dengan sekolah orang tua. Nah, sekolah orang tua ini ayah bunda, ya mungkin saya akan share screen dulu ya ayah bunda ya, terkait apa kebutuhan dari kegiatan program kegiatan dari Samara Academy Education kali ini. Nah, kita coba share screen dulu ya. Oke. Baik, sudah terlihat ayah bunda? Terlihat ya? Insya Allah ayah bunda, kami dari Samara Academy Education, mungkin ayah bunda sudah ada yang mengikuti dari pertama hingga saat ini, sudah tahu, paham betul terkait Academy of Parents, tetap ikutin saja. Kemudian kami juga sekali lagi tidak henti-hentinya mengajak ayah bunda untuk bersama-sama belajar bareng bersama praktisi dan sekaligus trainer ya. Insya Allah lebih daripada bahkan gurunya Mas Irham ya. Guru kami semua, guru Mas Irham selaku Direktur Samara Academy Education, dan juga guru kami semua dan gurunya para pengusaha di Indonesia nasional. Dan beliau juga penulis 26 buku, yang buku satu baru ini ya. Awalnya 25 buku, sekarang naik lagi 26 buku gitu kan. Dan alhamdulillah
Barakallahu fikum. Nah, dari program ini Ayah Bunda, kami mengajak Ayah Bunda untuk mengikuti sekolah orang tua yang bahagia, berkah dan mulia. Nah, harapannya Ayah Bunda yang dulunya, yang mungkin saat ini Ayah Bunda belum merekomendasikan di programnya Sayong Camp ya, kemarin ada sekitar 20-an anak, ya 25 anak insya Allah mengikuti acara Akademi Sayong Camp. Ya, di situ anak-anak sudah dididik bagaimana anak-anak dari ayah bunda tersebut mulai dari pendidikan ESQ, kemudian SQ, IQ. Nah, itu seperti apa? Nanti ternyata ada sekolah juga buat orang tua biar anaknya tersebut setelah dididik tersebut itu juga sinkron dengan orang tua gitu kan. Nah, ternyata ada sekolahnya nih orang tua nih, follow up-nya dari kami gitu kan. Nah, sekolahnya Academy of Parenting. Nah, pertanyaannya nih, apakah Anda ingin menjadi orang tua yang pertama mempunyai anak yang soleh, solehah gitu kan? Siapa sih nggak pengen anak soleh, solehah? Nah, saat ini ayah bunda kalau misalkan uh, insya Allah seorang muslim muslimah yang baik dan solehah. Nah, namun anaknya itu nggak ingin kan kalau misalkan buruk gitu kan, otomatis pengen yang soleh soleh. Yang kedua, siapa sih nggak pengen mempunyai anak yang prestasi di dunia gitu kan? Nah, bukan hanya cuman matematika aja, jago matematika, kimia dan sebagainya. Nah, justru dididik bagaimana di dunia itu selain bisa berprestasi juga bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Nah, kemudian siapa sih yang nggak ingin menjadikan anaknya pemimpin di masa depan gitu? Apakah kita hanya sebagai pengikut saja atau tidak mau meneruskan orang tuanya, ya kan? Justru kalau bisa kita sebagai orang tua mendidiknya itu lebih daripada orang tua, ya kan? Nah, kemudian siapa sih nggak ingin anaknya bisa diarahkan dengan baik? Ya coba ya, orang tua mana yang nggak mau istilahnya anaknya lebih baik lagi ketika diarahkan itu semakin baik kan, nurut banget gitu kan. Orang tua mana yang tiba-tiba nggak mau seperti ini gitu kan, ketika disuruh gitu nggak nurut gitu kan. Nah, anaknya bisa diarahkan dengan baik. Dan siapa sih yang nggak pengen mendapatkan doa dari ananda atau anak ayah ibunda ketika ayah ibunda meninggal kelak? Coba mungkin sebagai renungan kami semua dan juga ayah bunda, kalau misalkan mohon maaf ngapunten qadarullah ya, kita duluan untuk meninggal ya sebagai orang tua, kemudian anak belum belum ini ya, belum baik, kemudian belum soleh dan soleha, belum hafiz Quran dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba tidak mendapatkan doa dari anak kita gitu kan. Coba bayangkan ayah ya bunda, anak trek-trekan, anak jalanan ya bukan berarti mereka buruk dari apanya, tapi mereka kurang pendidikannya gitu kan. Dimulai dari orang tuanya. Maka ayah bunda sekali lagi, apakah Anda nantinya tidak berpikir demikian gitu kan? Dan Anda tidak ingin menjadi orang tua yang menyesal di kemudian hari melihat nasib anak ayah bunda ya, Ananda, gitu kan, menyesal di kemudian hari gitu kan, udah pada saat apa SMP gitu ya, tidak bisa dididik, udah ngikutin anak temannya daripada orang tuanya, dan dia lebih mudah emosi, marah-marah melihat perilaku gitu kan. Ayah bunda emosi karena lihat perilakunya anaknya gitu kan. Jangan sampai menyesal karena itu kan. Kemudian menyesal karena salah mendidik anak. Jangan sampai gitu bunda. Ya, kemudian jangan sampai juga menyesal karena justru menjadi musuh orang tua. Ada loh, banyak sekali yang konflik dari anak dan orang, banyak sekali ya, entah itu persoalan rumah tangga dari ayah dan bunda, kemudian anaknya juga nggak terima, kemudian jadi musuh, nah berantem, bertengkar dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu ya. Ini penyesalan memang nanti di akhir bunda. Kalau awal insya Allah pendaftaran ya bunda, jangan sampai lah. Mending pendaftaran daripada penyesalan. Oke, next. Baik ayah bunda, alhamdulillah insya Allah kami mengadakan Academy of Parent 2023, insya Allah dari materi ini berbeda dengan materi-materi yang disampaikan di SAE Samara Academy Education di free atau yang gratisan atau yang di Zoom kali ini.
Jadi berbeda banget. Nanti ini lebih banyak ke mentoring dan dididik bagaimana step by step ya dari pertemuan-pertemuan tersebut, dan nanti ada modul khusus buat sekolah orang tua gitu kan, sekolah rumah tangga, sekolah orang tua dan mendidik anak gitu kan. Nah, acara ini insya Allah dibawakan langsung oleh Ustadz dan Dr. Fakih Syarif Hashim MSI, dan alhamdulillah beliau sudah sehat walafiat berkat doa dari jenengan semuanya yang kemarin habis memang pas kondisi acara itu beliau sakit ya, sakit ginjal dan sudah dioperasi gitu kan. Dan mohon doanya diberikan kesehatan ya sampai insya Allah sampai benar-benar bermanfaat insya Allah sama beliau, dan beliau mengharap doanya dari jenengan semua. Beliau selaku trainer nasional ya, trainer nasional dan diakui secara nasional dan spiritual motivator, kemudian penulis lebih dari 25 buku motivasi dan pengembangan diri, dan sekarang sudah ada satu buku lagi beliau yaitu tentang pengembangan diri. Kemudian komisaris Fikul Mustanir FM Institute, komisaris Quantum Spirit ya, Spirit Training dan konsultan pengembangan diri, dan saat ini alhamdulillah menjadi master trainer di Samara Academy Education. Nah ya Bunda, siapa sih yang nggak pengen belajar dengan beliau, dan bahkan beliau mulai dari pendidikan anak hingga orang dewasa beliau sanggup menangani, dan beliau sanggup menangani bahkan dari tingkat nasional, pengusaha-pengusaha nasional. Nah mulai dari anak-anak kemarin beliau yang mendidik terkait pendidikan di Sayong Camp ya, mulai dari 3 hari ya, 3 hari 2 malam beliau yang mendidik anak-anak sehingga bisa menjadi leader-leader di masa depan insya Allah. Tapi percuma kalau habis dididik anak-anak tapi orang tuanya nggak mengikutin gitu kan, jangan sampai salah di orang tuanya gitu kan. Nah benefit yang insya Allah akan Ayah Bunda dapatkan nanti ada 5 kali pertemuan intensif via Zoom, dapat Anda ikuti di mana saja. Nah, Ayah Bunda saat ini nanti insya Allah next, selain offline, ini ada online, yang 5 kali pertemuan intensif via Zoom, ini berbeda materinya dengan Zoom yang biasanya yang kita rekam ya. Kemudian ada satu modul cetak dikirim ke alamat langsung ke Ayah Bunda gitu kan. Ada sertifikat cetak yang dikirim ke alamat Ayah Bunda, dan free receipt atau receipt itu mengulang kembali ya, mengulang kembali jika ada pemahaman-pemahaman yang memang belum dipahami dan sebagainya di batch-batch berikutnya atau di Zoom berikutnya atau Zoom yang pertemuan berbayar. Free konsultasi seumur hidup insya Allah ya, bersama Ustadz Fakih langsung ya, Ustadz Fakih langsung. Free kopdar yang akan dilakukan secara berkala. Nah, kalau misalkan di area mana paling banyak kopdar, misalkan di area Surabaya, nanti kita adakan di Surabaya. Di area mana yang paling banyak ketika ngikutin secara online, di Pasuruan, Mojokerto, ya mungkin kita bisa adakan ke sana. Insya Allah, tabarakallah. Ya, ini benefitnya berbeda dengan insya Allah yang diadakan sebelumnya. Nah, ini perdana ya. Jadi kalau perdana ini insya Allah akan ada banyak benefit seperti ini. Jadi jangan pernah lewatkan ya Ayah Bunda. Dan berapa sih investasi yang pantas untuk bekal mendidik anak untuk manfaat dunia akhirat Ayah Bunda? Jangan sampai menyesal di kemudian hari, kemudian saat ini udah selesai nih acara Zoom-nya, Bunda ketinggalan ya, udah selesai ketinggalan nggak dari awal gitu ya. Nah, nyari-nyari lagi ya, kita belum tentu juga kita ngadakan lagi. Maka Ayah Bunda sejatinya jika orang tua tidak mau menyesal di kemudian hari dan pengen anaknya itu lebih daripada orang tuanya, silakan ikutin AOF, yaitu Academy of Parent ini. Oke, investasinya berapa sih? Apakah 3 juta dengan menghadirkan Ustadz Fakih yang selaku dokter juga ya, cum laude dari Wakil Komnas HAM juga, penulis 25 buku. Coba bayangkan Ayah Bunda, kalau 3 juta rupiah itu cukup nggak sih? Relate nggak sih dengan menghadirkan beliau? Ya, beliau relate banget gitu kan. Apakah 3 juta rupiah? Enggak ternyata. Alhamdulillah tidak ya, Ayah Bunda. Namun berapa sih yang pantas? Apakah 2 juta gitu kan, Ayah Bunda? Apakah 2 juta? Ya relate juga, cocok juga kalau misalkan Ayah Bunda mengikuti 5 kali Zoom, ketemu dengan Ustadz Fakih secara langsung, secara intensif gitu kan. Nah, apakah itu? Enggak juga. Alhamdulillah. Ayah Bunda, apakah 1 juta rupiah?
cocok juga sebenarnya Bunda dengan benefit yang banyaknya seperti itu, dan kita ada modul cetak, dan apalagi ilmu beliau yang selaku praktisi yang puluhan tahun kemudian menangani beberapa klien dan sebagainya. Dan apakah 1 juta? Enggak juga, alhamdulillah, insya Allah enggak ya. Namun berapa sih investasi yang didapatkan gitu kan, yang diinvestasikan untuk bermanfaat di dunia akhirat, bahwa ayah bunda jangan sampai menyesal di kemudian hari. Kemudian ayah bunda tiba-tiba ketika kita udah nggak mengadakan lagi nyari-nyari gitu ya, nyari-nyari, bahwa ini sangat relate dengan kehidupan rumah tangga, bahkan memiliki anak. Anak dididik di sekolah tapi orang tuanya nggak sekolah. Nah, anak dididik untuk sholat, bertafsir Al-Quran, diarahkan ke sana, tapi orang tua nggak ada pendidikan terkait itu. Nah, bagaimana sih daripada menyesal di kemudian hari? Berapa sih investasinya untuk belajar ilmu yang bermanfaat dunia akhirat? Nah, maka ayah bunda, insya Allah cukup 350.000 saja untuk ilmu yang bermanfaat mendidik anak-anak hingga sukses dunia akhirat insya Allah. Nah, siapa nih buat ayah bunda yang mau? Coba katakan yang mau mengikuti acara Academy of Parents, katakan saya. Ya, coba kasih feedback dulu, atau kalau malu-malu bisa ini ya, chat privasi, boleh chat privasi di kolom chat atau chat admin ya, chat admin nanti insya Allah ada, kita kasihkan chat admin, nomor admin nanti akan diberikan di chat ya, atau nanti di grup juga insya Allah. Siapa sih yang nggak mau? Coba 350.000 loh ayah bunda, buat anak-anak ayah bunda masih berpikir 350.000 bahwa 350.000 itu mahal banget gitu kan. Nah, coba yang mau katakan mau di kolom chat, dan mau daftar, jika mau daftar katakan mau daftar gitu kan. Nah, bermanfaat untuk anak-anak ayah bunda, jangan sampai menyesal di kemudian hari. Nah, ini cuma 350.000, dibandingkan bunda di sekolah-sekolah lain adalah sekolah orang tua yang saya yakin harganya itu di atas 3 juta ya, sangat yakin. Coba cari saja ya bunda, kalau 350.000 rata-rata itu cuma seminar, kalau ini intensif eksklusif, dapat modul ya kan, 5 kali pertemuan, bertemu langsung sama Ustadz Fakih, penulis 26 buku. Kalau 350.000 masih enggak mau ngikut, kebangetan banget, Masya Allah ya, itu sangat-sangat murah sekali ya. Nah, tapi khusus buat ayah bunda spesial. Nah, ini ada lagi nih spesial untuk Anda yang mengikuti Zoom Minar, dapatkan harga spesial 250.000 saja ya. Dapatkan harga spesial ini bagi Anda yang mendaftar bersama teman-teman. Oke. Rame-rame monggo silakan hubungi di nomor admin 0895 1660 6600. Sekali lagi buat ayah bunda bisa hubungi 0895 1660 6600 ya. Ayah bunda bisa di screenshot, boleh dicatat, boleh. Ingat ayah bunda, nanti ini ada batasnya ya ayah bunda, 250.000 ini ada batasan. Oke, maka daftarkan sekarang juga. Mari bersama belajar menjadi orang tua yang bahagia, berkah mulia anak-anak kita ya bunda. Jangan sampai menyesal ya bunda. Hubungi langsung di nomor admin saya yaitu 0895 1660 6600. Jadi beliau ya, sekali lagi nanti sampai insya Allah beliau ini Dr. Nasrul Saril atau Ustadz Fakih akan membantu ayah orang tua yang benar-benar orang tua ya. Academy of Parents ini insya Allah menjadi sekolah orang tua pertama insya Allah ya di Jawa Timur insya Allah ya. Kalau saya belum riset kalau misalkan di nasional ya. Ya oke. Sampai 250.000 sampai 14 Februari. Oke. 5 kali Zoom pertemuan. Kalau masih menganggap 250.000 itu mahal, kebangetan banget ini datangkan beliau ini susah banget. Oke, baik, seperti itu ayah bunda. Barakallahu, segera daftar, jangan lupa Academy of Parents. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, baik, sesi berikutnya yaitu sesi pertanyaan nih. Kita coba cek pertanyaan sebelumnya. Oke, pertanyaan sebelumnya kita cek
dari siapa nih? Nah, tadi saya mungkin dibantu Mas namanya soalnya tadi saya keluar sebentar soalnya. Oke, ini Bismillah, saya mau menanyakan anak saya usia 3 tahun dan 1,5 tahun. Anak saya yang pertama suka mengatur adiknya dan akhir-akhir ini sering merengek. Apa itu hal yang wajar? Lalu tanggapan saya harus bagaimana terhadap anak saya? Tafadhol Mas Irham. Terima kasih Mas Misan. Saya tadi sudah baca pertanyaannya ya Bunda, cuman terus terang saya minim ilmu di dalam menjawab pertanyaan yang ayah Bunda tanyakan tadi itu terhadap anak yang memimpin dan merengek. Kalau boleh mohon izin pertanyaannya kita simpan gitu ya. Nanti mungkin pekan depan Ustadz Fakih sudah bisa mengisi, lebih baik dijawab oleh Ustadz Fakih karena kalau terhadap hal yang tadi parenting terhadap anak dan sebagainya kayaknya saya nggak berani jawab dulu gitu ya. Terutama ketika saya tidak mempunyai ilmunya. Jadi gitu Mas Misan. Jadi mohon maaf untuk yang pertanyaan ini dari yang anak 1,5 tahun dan 3 tahun ini, mohon izin Bunda saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menjawabnya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan ke Ustadz Fakih. Nanti mungkin Ustadz Fakih yang akan membantu mungkin dengan tulisan atau pekan depan. Gitu. Ini saya arsip dulu. Yeah. Baik, Barakallah. Semoga nanti dibantu juga ya Bunda yang memberi pertanyaan. Ini dilanjut pertanyaan selanjutnya atau gimana Mas Irham? Boleh. Ya, kalau pertanyaan seputar mengelola emosi mungkin saya masih bisa menjawab. Tapi kalau seputar parenting yang mungkin saya kuasai nggak apa-apa, atau kalau misal yang saya tidak menguasai ya mungkin saya sampaikan saya tidak menguasai daripada saya salah jawab malah berabe nanti. Nge-freeze Mas. Oh ya, alhamdulillah sudah lancar. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum. Mohon penjelasannya Ustadz. Untuk menghadapi anak yang jahil atau menyakiti teman sekelasnya atau teman lain, bagaimana untuk mengendalikan dan untuk memberikan motivasi atau punishment yang baik? Terima kasih. Kalau ini ya, yang pertama mungkin nanti tetap ini juga saya arsip gitu ya. Ketika nanti mungkin Ustadz Fakih ada, kita bisa bantu-banyakan. Kalau saya terhadap, misalnya saya dihadapkan anak yang jahil gitu ya. Nah, yang pertama respon kita adalah kita tidak boleh sebel dulu sama anak kita. Nah, kalau kita nggak sebel, kita akan bisa ngobrol dengan enak gitu ya. Nah, maka kita ngobrol dengan enaknya kita nanya. Misalnya anak kita namanya Muhammad, Muhammad, kamu loh katanya kok suka jahil atau suka melakukan ini ke temanmu. Kenapa? Nah, itu kita bisa menggali kenapanya dulu. Sehingga dari kenapa itu, ya Bi, aku soalnya itu loh lihat film ini gitu ya. Itu film ini tuh gini juga ke temannya dan nggak apa-apa tuh. Nah, jadi kita tahu sumbernya dia melakukan itu tuh dari mana sih. Nah, baru mungkin kita berikan nasihat yang positif gitu ya. Bahwa temanmu itu akan jauh lebih suka sama kamu loh kalau kamu nggak melakukan itu. Kamu suka nggak kalau temanmu itu misalnya suka sama kamu? Oh, kamu dikasih kue, dikasih permen, dan sebagainya. Ya mau sih gitu ya. Nah, maka itu akan lebih enak diterima anak dia. Nah, itu kalau treatment saya terhadap anak, terhadap perilaku-perilaku yang mungkin menurut saya itu saya ingin tahu kenapa sih itu, karena manusia itu melakukan sesuatu itu biasanya ada motif dan ada kalau anak kita terutama itu ada yang ditiru. Nah, kita bisa menggali dulu kenapa kok dia melakukan itu, dia niru siapa dan sebagainya. Nah, niru siapa dan lain sebagainya itu penting untuk kita, berarti kita perlu mengantisipasi informasi itu agar tidak masuk lagi pada anak kita. Nah, dan kenapanya ya kita gali. Terus habis itu solusinya untuk persoalan itu ya kita persuasi untuk anak kita mendapatkan reward yang lebih baik gitu ya. Nah, misalnya reward yang lebih baik tadi adalah ketika anak kita tidak melakukan itu,
sangat mungkin loh kamu nanti dikasih mainan, jadi teman sama temanmu. Tapi kalau kamu gitu, temanmu nggak suka, ya nanti temanmu nggak mau ngasih apa-apa. Jadi ya kalau saya kita edukasi anaknya, tapi itu bisa kita lakukan ketika kita nggak emosi. Tapi ketika kita sebel, emosi, misalnya kita dapat laporan dari gurunya atau dari wali muridnya, nah kita biasanya kan tersinggung atau malu. Nah biasanya kita itu marah duluan. Nah itu yang nggak boleh terjadi. Jadi yang penting kita nggak marah duluan. Nah ketika kita moodnya enak, hatinya kita enak, kita ajak ngobrol yang enak terhadap anak-anak kita. Gitu. Itu Mas Misan, semoga menjawab dan tetap nanti ini menurut saya sih bisa kita sampaikan kepada Ustadz Fakih juga pertanyaannya ya. Oke. Di arsip. Barakallahu fikum. Semoga menjawab nggih. Karena waktu time out nggih, Ayah Bunda, mohon maaf sebelumnya, insya Allah nanti pertanyaannya kita arsipkan dan nanti akan dijawab sama Ustadz Fakih secara langsung. Bisa jadi dijawab bentuk artikel, bisa jadi jawabnya untuk bentuk-bentuk terjawab ya, bentuk-bentuk jawaban dari Ustadz Fakih lah intinya. Nah, nanti insya Allah dibantu sama teman-teman admin, tim dari Samara Academy Education untuk bisa ngarsipkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti akan fasilitas insya Allah ya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab insya Allah ya. Nah langsung kepada trainernya ya, master trainernya yaitu Ustadz Fakih insya Allah. Nah karena insya Allah hari ini mohon doanya kami dari tim juga akan jenguk beliau ya. Maka waktu kali ini insya Allah di sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Cukupkan sampai di sini. Dan sekali lagi buat ayah bunda, jazakallah, jazakumullah khairan kasiron, dan mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti akan diarsipkan oleh teman-teman admin, nanti akan disampaikan sama Ustadz Fakih dan akan dijawab di grup. Bagi yang belum masuk grup silakan masuk grup dulu, nanti jangan lupa chat nomor admin ya di grup. Kalau misalkan ada yang kena broadcast dan lain sebagainya, mungkin langsung aja chat di nomor tersebut. Ya, baik. Sekali lagi buat ayah bunda mengingatkan kembali sekolah orang tua tadi yaitu Academy of Parents, silakan mendaftar sebelum nanti harga dari tersebut udah naik ya. Kemudian jangan sampai menyesal sebagai orang tua mendidik anak kemudian ada kesalahan dari didikan anaknya. Oke, karena kita semua punya impian terhadap anak kita. Nanti bagaimana step by step goal untuk merancang roadmap orang tua untuk mendidik anaknya. Ini langsung kepada Ustadz Fakih. Oke, kepada Mas Hiram mungkin memberikan closing statement terkait materi sebelumnya. Tafadhol Mas Hiram. Oke, sebentar saya lari ke pertanyaan. Oke, jadi kesimpulannya tadi saya baca dan Mbak Dela tadi nanya di seputar emosi juga. Kesimpulannya begini, bahwa ketika kita ini menginginkan menjadi pribadi yang meningkat kelasnya, meningkat levelnya, meningkat kesadarannya, maka kita perlu hidup berkesadaran. Hidup berkesadaran itu apa? Hidup yang ketika kita itu ada sesuatu yang tidak sesuai, misalnya kita mudah marah dan sebagainya, kita sadari dulu, oh iya ya, aku kok mudah marah ya. Nah, ketika dari situ akhirnya kita berusaha untuk mencari jalan, mencari cara untuk tidak marah. Nah, kalau tadi kita sudah bahas bahwa marah dan sebagainya itu adalah hasil, itu adalah respon yang muncul secara otomatis ketika kita mempunyai rule-rule, mempunyai keyakinan-keyakinan tertentu, dan itu ketika diinteraksikan dengan fakta, diinteraksikan dengan stimulus, menghasilkan kesimpulan yang, oh berarti ini nggak boleh, nah, sehingga kita harus marah dan sebagainya. Nah, ketika kita hidup berkesadaran, ayah bunda bisa mengedit gitu ya, rule-rule apa yang tadi kita anggap tidak sesuai, atau tidak lagi tepat di dalam kondisi hari ini. Biasanya rule-rule itu juga masuknya secara otomatis begitu saja, sehingga ketika kita sadari, menjadikan kita itu waspada, menjadikan kita itu aware, sehingga bisa kita edit, sehingga kita bisa hidup dengan damai. Nah, kalau kita sedang terpancing emosi, maka yang lebih penting adalah bagaimana kita merilis emosi kita dulu,
seketika setelah kita rilis, maka kita bisa berpikir kembali dengan akal sehat kita. Jadi kira-kira seperti itu, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan terus kesadaran kita, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi manusia-manusia yang lebih bijaksana. Itu. Terima kasih Mas Misan, mohon maaf kalau ada kekurangan ayah bunda. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin nanti bisa diarsip Mas Misan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallah Mas Iram, semoga sehat selalu. Dan sekali lagi buat ayah bunda, terima kasih yang sudah setia menemani kami hingga sampai akhir. Dan semoga dari ilmu-ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk ayah bunda ke depannya. Dan terima kasih juga kepada sponsorship kami yang sudah menemani kami dari pertama juga hingga akhir ya, insya Allah ya. Mari kita tutup acara kali ini dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Mizan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.